Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kok malah nengok saja? Ayo sama-sama baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya adalah sholawat sajaratin nuhud, yang disebut juga artinya itu sholawat pohon uang. Diterangkan ya, siapa yang riyadhah, yang ingin punya pohon uang di depan rumah, yaitu membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat pohon uang, yaitu 400 kali sesudah isya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya adalah salawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biya jami'il hajat wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu namanya adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya adalah salawat Ibrahimiyah, ya. Semoga kita semuanya tergolong orang yang ahli salawat dan besok kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, channel ini ya, yang baru kawan-kawan yang baru ketemu, yang baru jumpa channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Dengan menekan tombol subscribe, insya Allah termasuk andil dakwah ya, karena channel ini adalah khusus mengenai fadilah, keajaiban, berkah mengenai sholawat ya. Insya Allah termasuk apa itu channel dakwah ya. Kemudian kepada kawan-kawan yang mau komen, jangan lupa apa itu membaca sholawat dulu, atau membaca bismillah, membaca syukur alhamdulillah, baru hajatnya ya. Insya Allah kalau minta doa restunya, minta doanya, umpama yang punya hajat apa saja ya, tidak hanya yang punya amanah saja, diaminkan oleh orang banyak. Lain kalau yang dia minta doa restu hanya kepada WA saya, itu yang mengaminkan hanya saya sendiri ya, maka diaminkan oleh orang banyak. Semoga hajatnya ya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga kawan-kawan semua ya Allah berikanlah kesehatan ya kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah, berikanlah rezeki yang melimpah, berikanlah, lunaskanlah amanahnya ya Allah, yang sakit adalah sembuhkanlah keluarganya ya Allah, berikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anaknya jadikanlah anak-anak yang soleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya, yaitu mengenai sholawat ini ya. Di dalam hadis Rasulullah itu adalah diterangkan ya, yang bunyinya seperti ini: man asharat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat. Saya ulangi, man asharat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat.
Kata Rasulullah, wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Kesulitan mengenai apa saja ya dalam hidup ini, supaya kita memperbanyak sholawat ya. Memang sudah banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan fadilah, merasakan keberkahan dengan membaca sholawat ini ya. Dengan membaca sholawat, insya Allah kita adalah mendapatkan berkah dengan adanya wasilah dari membaca sholawat ya. Namun sudah banyak sekali ya, seperti subscriber saya setelah saya tanya ya, ada orang-orang yang sudah sukses yang dulu dia adalah orang susah, terus sekarang adalah jadi orang yang senang, punya usaha, yang sudah punya pekerjaan yang menetap. Itu adalah setelah saya tanya apa amalannya ya, itu dia pun bilang, saya punya amalan membaca sholawat. Itu sudah ada sekian tahun ya, banyak sekali, tidak saya sebutkan satu persatu orangnya. Begitu pula ada kawan yang jadi lulus CPNS ya, begitu pula yang akhir-akhir ini ada juga yang lulus P3K ya, ada yang lulus P3K, kemudian dia juga selain lulus P3K, kemudian dia punya usaha. Ada juga yang selain punya usaha, dia dipercaya oleh masyarakat jadi pengurus ngurus masalah pemilu dan lain sebagainya. Jadi yang dulu dia tidak punya ya sepeda motor satu, sekarang punya mobil, punya rumah bagus. Setelah saya tanya pun dia menjawab, ya ini berkah membaca sholawat. Subhanallah ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya, tidak artinya itu wah sholawat apa bisa, sudah tidak seperti itu. Memang sudah banyak orang yang mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat Jibril ini ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan ya, di dalam mendawamkan sholawat Jibril, selain sudah sering saya ditanya, kok belum saya sudah mengamalkan sekian bulan, sekian tahun kok belum ada apa-apa. Kemarin adalah sudah saya jawab ya. Kemudian ini sekarang adalah bagaimana ya supaya kita membaca sholawat ini semakin kita adalah semakin mantap, dan kita semoga doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menyampaikan ada 5 tip ya, 5 macam cara mengamalkan sholawat. Yang pertama itu adalah dalam mendawamkan sholawat ya, baik ini dari kawan-kawan yang ada di grup maupun yang tidak di grup ya. Ini yang pertama itu minta tolonglah kepada Allah. Mintanya itu adalah kepada Allah. Nah, jadi latihan mintanya itu kepada Allah. Jadi pas doa begitu ya, saya mohon hajatnya masing-masing itu kepada Allah, tidak kepada manusia. Allah duluan gitu loh ya. Allah dulu. Kalau sudah sudah Allah disebutkan, jadi ikhtiar langitnya, kemudian ikhtiar buminya ya, itu insya Allah nanti dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap doanya itu, yaitu kita mintanya itu kita pentingkan, kita nomor satukan, minta adalah kepada Allah. Dia mintanya kepada Allah ya. Contohnya seperti ini ya, kalau yang dia selalu ingat kepada Allah gitu loh. Ingatnya itu adalah kepada Allah. Itu. Kemudian yaitu tidak ada yang punya keyakinannya.
bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya adalah mungkin. Ya, jadi umpama kita ingin punya mobil, ya, sudah minta kepada Allah, tetapi kita itu di dalam hati itu seolah-olah itu tidak percaya gitu. Tidak percaya, nggak mungkin lah aku yang kerja seperti ini kok punya mobil Pajero Sport atau punya mobil Fortune, itu nggak mungkin ya. Itu jadi kita yakin bahwa di dunia ini semuanya adalah mungkin. Maka apapun hajat kita, pertama tadi mintanya kepada Allah, dan yang kedua adalah percaya, keyakinan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin, ya. Maka yang punya hajat tetap karena Allah, terus yakin tidak ada yang tidak mungkin, kemudian membaca sholawat, ya. Dengan yang saya sampaikan tadi, ya, orang-orang yang sukses itu ternyata dia punya mendawamkan sholawat. Ada yang sampai itu tidak tahunan, ya, sampai 10 tahun, sampai 15 tahun, dia artinya itu dia tetap mendawamkan sholawat terus gitu. Nah, itulah yang namanya istiqomah. Dia adalah tidak nunggu-nunggu gitu, ya, tidak nunggu-nunggu, kok belum, ya, baru seminggu sudah bilang seperti itu. Kemudian jangan mengingat-ingat hajatnya. Loh, hajat kok nggak diingat itu, ya? Ya kalau pas mendawamkan sholawat, ya, pas membaca sholawat itu sesuai ucapan dengan isi hati, ya. Sallallahu ala Muhammad, umpama sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di luar itu membaca sholawat, di dalam hati ya tidak, iya tetap ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Nah, jadi tidak sallallahu ala Muhammad tapi ingat-ingat hutang, apalagi sampai bilang seperti ini, saya sholawatan lah biar cepat lunas hutang saya. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Itulah yang kadang kita tidak bisa istiqomah. Jadi istilahnya itu khusyuk, ya. Istilahnya itu khusyuk. Artinya itu ya ingat kepada sholawat dan ingat kepada Allah atau ingat kepada Rasulullah. Itu yang konsentrasi. Nah, ya, baru selesai. Kalau sudah selesai umpama 1000, ya, umpama 1000, ya, itu adalah baru doanya baru ingat, ya, ingat hajatnya. Kalau pas doa, ya Allah saya mohon, nah itu baru itu pas doa itu. Nah, kalau pas membaca, ya jangan ingat kebutuhannya tadi, jangan ingat hajatnya, jangan ingat mobil yang mau dibeli, itu jangan, ya. Jadi bagaimana, ya artinya latihan, ya, latihan itu adalah tip yang ketiga. Kemudian latihan juga, latihan husnudzon kepada Allah, ya. Jadi husnudzon kepada Allah, jangan doa saya tidak diijabah oleh Allah, itu namanya suudzon, ya. Oh, ini sudah lama saya sholawat kok ya tidak ada diberi, ya, itu namanya adalah husnudzon, suudzon, ya, suudzon kepada Allah. Jangan berprasangka tidak baik kepada Allah, tetap kita ada berprasangka bahwa doa kita akan diijabah, ya. Kita yakin di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Nah, itu Al-Quran, ya. Allah tidak mungkin mengingkari, hanya waktunya itu jangan ditunggu-tunggu, ya. Waktu kok sudah sekian bulan kok belum, sudah sekian hari kok belum, itu jangan, ya.
itu berprasangka baik akan dikasih, hanya sabar. Dan waktunya tidak bisa kita tidak kita ngatur waktu kepada Allah ya, karena Allah itu adalah maha tahu ya. Kalau belum diijabah itu ya akan diijabah, hanya nunggu waktunya, karena Allah itu tahu waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang menjadikan kita itu lebih baik apa yang kita minta tadi. Jadi apa saja kalau belum waktunya itu malah bahaya gitu ya, malah bahaya. Sama dengan yang saya sampaikan, biasanya anak-anak belum waktunya umpama makan ya, belum waktunya makan sate ya, itu kita kasih. Atau yang lebih ekstrim lagi, anak-anak kita kasih, dia minta peso. Nah, peso itu ya berguna, kita kasih, padahal anak kita itu baru umur 3 tahun. Nah, itulah yang namanya adalah belum waktunya. Jadi dalam mendawamkan, dalam membaca sholawat ini, kita berprasangka baik, yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menikmati proses ya. Menikmati proses apa gitu, kita nikmati, kita apa itu harus apa itu sabar, apa itu kita tetap umpama jadwalnya itu sesudah maghrib ya sabar, sesudah maghrib itu terus. Kemudian sabar dengan ikhlas, kita nikmati proses-prosesnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan keberkahan, memberikan keajaiban ya. Banyak yang kawan-kawan itu sudah bilang, walaupun kita masih punya amanah ya, tetapi hati kita itu adalah lapang. Kemudian walaupun tidak seperti dulu, kalau ada tagihan umpama ya, kita takut, kita malu, kita pokoknya berat pikirannya. Tapi sekarang alhamdulillah lapang rasanya, tidak ada masalah. Kemudian yaitu jangan lupa tadi adalah menikmati proses dan istiqomah ya. Dalam mendawamkan sholawat itu istiqomah itu yang terpenting. Umpama 1000 ya, 1000 diistiqomahkan 1000 terus begitu. Jangan kadang 1000, kadang 5000, kadang tidak membaca, malah berhenti pula, terus nanti ngulang lagi ya, itu namanya adalah tidak istiqomah, tidak konsisten. Ya, kita harus istiqomah, sabar, ikhlas, itu kunci-kuncinya. Nah, jadi tidak ada yang riyadhah kawan-kawan itu yang tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah dapat ya, semuanya dapat. Hanya yang kita inginkan umpama yang paling menonjol itu umpama masalah amanah belum, itu ya tadi seperti yang saya sampaikan, itu ada latihan seperti itu. Mudah-mudahan 5 tip tadi ya yang saya sampaikan, yaitu pertama adalah mintalah kepada Allah. Kemudian tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adalah jangan mengingat-ingat waktu membaca itu. Kemudian adalah berhusnudzon kepada Allah. Kemudian adalah menikmati proses ya. Semoga yang sedikit ini menjadi tambah ilmu kita, tambah semangat, tambah begitu ya, tambah rajin dalam mendawamkan sholawat. Yang terakhir, semoga hajat kita semuanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau masuk grup maupun
punya testimoni ya, tolong dikirimkan di nomor 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.